Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan, walau di mana berada. Renungan Injil hari ini 14 Januari 2026 diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 hingga 39. Marilah kita hening seketika untuk mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan dan pewartaannya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah pergi ke tempat lain, di kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menyambut tahun baru 2026. Saudara-saudari, banyak perkara di dunia ini yang terkadang sulit sekali untuk diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Sakit penyakit yang tiba-tiba datang dan cukup berat untuk ditanggung, masalah keuangan, dan usaha yang juga tidak kunjung pulih. Hal-hal tersebut terkadang membuat hidup menjadi bertambah berat untuk dijalani. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus digambarkan menyediakan waktu untuk berjumpa orang-orang yang memerlukan bantuan. Mula-mula di rumah Simon Petrus, ia menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang terbaring karena demam. Selanjutnya, orang-orang membawa semua orang sakit kepada Yesus untuk disembuhkan. Dalam kedua peristiwa ini, ada orang lain yang menjadi perantara antara Yesus dan mereka yang memerlukannya. Di situ kita dapat melihat gambaran panggilan kita sendiri, yakni membawa Yesus kepada orang lain dan membawa orang lain kepada Yesus. Tuhan mengharapkan kita semua menjadi perantara antara dirinya dan sesama. Di samping itu juga, Yesus selalu memiliki waktu untuk berdoa kepada Bapa dan mewartakan kerajaan Allah. Tidak ada yang dapat membuatnya mengorbankan hal yang sangat penting itu.
Ketika para murid mengatakan bahwa semua orang mencarinya, Yesus malah mengajak mereka untuk mengunjungi tempat lain. Ini menunjukkan bahwa Yesus selalu setia pada misi yang dipegangnya dan selalu tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Saudara-saudari, dengan ini Yesus mengingatkan kita bahwa kita perlu menyerahkan diri pada apa yang Tuhan kehendaki, bukan kita pengendali atau pemimpin atas karya Tuhan. Karena itu hendaknya kita berusaha membuka hati dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam dan melalui diri kita. Dengan berdoa, kita akan mampu mengarahkan hati kepada Tuhan, agar kita dapat melakukan seluruh pekerjaan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan turut serta di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Dalam doa, mari kita akui dan ungkapkan ketergantungan kita kepadanya. Mari kita membuka diri terhadap kehadiran-Nya yang memberi hidup, agar kita dapat menjadi saluran kehadiran itu bagi orang lain. Ya Yesus, Sang Penyembuh, berikanlah kami semangat Roh-Mu untuk dapat menjadi perpanjangan tangan bagi sesama, terlebih kepada mereka yang sungguh-sungguh memerlukan Engkau. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.